Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, berjumpa lagi kita pada belajar online kita. Dan pada hari ini kita akan masuk ke bab 9 setelah kemarin kita udah menyelesaikan bab 8 kita tentang garis singgung lingkaran. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke bab 9 membahas tentang bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang bentuk sisinya itu datar. Nah, contohnya misalnya kayak kubus. Nah, sisi-sisi atau dinding-dindingnya itu datar. Nah, bangun ruang yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama adalah kubus, kemudian balok, kemudian prisma, kemudian limas. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas dulu tentang unsur-unsur bangun ruang sisi datar, dan kita akan fokus dulu kepada kubus dan balok. Yang pertama kali adalah kita akan membahas yang unsur-unsur kubus. Nah, di sini sudah ada bangun ruang kubus. Nah, sudah ada ya, ini kubus. Oke. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Kongruen itu maksudnya ialah sama atau sebangun. Nah, jadi sisi-sisinya itu dia sama dan sebangun. Artinya semua sisi-sisinya atau dinding-dindingnya. Jadi sisi di sini ialah dinding. Dindingnya. Oke, ada dinding depan, kemudian ada dinding belakang, kemudian ada dinding atas, kemudian ada dinding bawah, ada dinding samping kiri, kemudian ada dinding samping kanan. Itulah yang disebut dengan sisi pada sebuah bangun ruang. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk kepada unsur-unsur kubus. Nah, unsur-unsur kubus yang pertama adalah seperti pada pengertian yang tadi, kubus itu memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi. Jadi, sisi itu lagi-lagi ibu katakan bahwa sisi itu ialah dindingnya. Ada dinding depan, belakang, kemudian bawah, atas, samping kiri dan samping kanan. Nah, mana sisi-sisinya? Nah, dia yang pertama dari bawah kita lihat A, B, C, D. Nah, ini yang di sini merupakan disebut dengan sisi bawah kubus. Nah, kemudian ada E, F, G, H. Kemudian ada A, B, F, E. Kemudian ada D, C, G, H. Kemudian ada AD, HE, kemudian ada BC, G, F. Jadi ada 6 buah sisi bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, samping kiri, dan samping kanan. Nah, itu dia disebut dengan sisi kubus atau dinding kubus. Kemudian yang kedua, pada kubus itu terdapat rusuk atau tulang yang terdiri atas 12 buah rusuk, yaitu, nah, mana rusuk dulu? Nah, ini yang garis ini. Nah, ini dia, yang tulang-tulang ini atau kerangkanya ini disebut dengan rusuk. Nah, pada kubus ini ada 12 buah rusuk. Mana aja? Yang pertama ada A, B. Nah, ini tulangnya AB, kemudian BC, kemudian bersambung lagi ke CD, kemudian AD. Kemudian kita lihat ke atasnya lagi ada EF, kemudian ada FG, kemudian ada GH, kemudian ada EH, AE, kemudian DH, BF dan CG. Jadi ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada rumus untuk menghitung jumlah rusuk kubus. Berapa jumlahnya? Maka rumusnya adalah 12 kali S, di mana S itu merupakan panjang rusuk. Nah, jumlah rusuk ini misalnya diketahui panjang rusuk AB ini misalnya diketahui 6, maka semuanya ini panjangnya juga 6 karena dia kan persegi, jadi dia sama semua panjangnya, ini 6, ini 6, 6, 6, 6 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau cari jumlah rusuk kubus, 12 dikali 6 sama dengan berapa? 72. Unsur kubus selanjutnya, nah, titik sudut. Jadi di kubus itu ada juga titik sudutnya, titik sudut. Nah, berjumlah 8. Ada yang pertama ialah A, ini titik sudut, kemudian B, kemudian C, D, kemudian E, F, G, dan H. Nah, jadi ini dikatakan titik sudut. Misal 3. Jadi dia intinya yang membentuk sudut. Yang keempat ialah diagonal bidang atau terkadang disebut juga dengan diagonal sisi. Nah, diagonal bidang ialah garis yang menghubungkan dua sudut yang saling berhadapan pada suatu sisi. Nah, garis yang menghubungkan dua sudut. Nah, ini ada sudut. Di hadapan sudut, misalnya sudut E ini, di hadapannya ada sudut B, dan mereka berada pada sisi yang sama, yaitu sisi ABFE. Nah, inilah yang dikatakan dengan diagonal bidang. Kalau di sini Ibu contohin yang garis merah ini. Nah, yang garis merah ini, inilah yang disebut dengan contoh dari diagonal bidang. Jadi dia adanya itu di sisi. Ada 12 buah, ada 12 dia. Yang pertama adalah AC, kemudian ada BD, ini untuk yang alas bawah. Kemudian di alas atas ada EG dan FH. Di sisi depan ada AF, kemudian BE. Kalau di sisi belakang ada DG dan CH. Di sisi samping ada BG, CF. Di sisi samping kirinya ada AH dan DE. Ini misalnya sisi yang depan ini. Kemudian dari sudut di atas kita tarik garis ke sudut yang bawah. Jadi dia berhadapan. Di sini sih, ke sini kita masih berada pada sisi yang sama. Oke. Untuk mencari panjang diagonal bidang kubus, rumusnya gampang aja. S akar 2. Nah, apa itu S? Panjang rusuk. Misalnya nanti diketahui misalnya panjang rusuk kayak tadi, 6 misalnya. Jadi, diagonal bidangnya atau DB itu sama dengan 6 akar 2. Unsur kubus yang berikutnya yaitu diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal bidang, dia masih berada pada sisi yang sama. Kalau misalnya diagonal ruang ini, dia udah berada pada dua buah sisi yang ada dua buah sisi. Ini dia. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua sudut yang berseberangan. Jadi dia berseberangan. Contohnya dari A ke G, atau yang lebih nampaknya dari H ke B. Jadi dia berseberangan. Atau E ke C. Jadi dia berada pada sisi yang berbeda. Jadi dia ada 4 buah. Nah, yang pertama ada A ke G, kemudian ada E ke C, kemudian ada H ke B, kemudian ada D ke F. Untuk mencari rumus
panjang diagonal ruang atau kita singkat dengan DR itu sama dengan S akar 3. Biasanya diketahui panjang rusuknya kayak tadi 6 lagi, maka di S ini tinggal kalian ganti aja dengan 6. Jadi panjang diagonal ruangnya atau DR-nya itu sama dengan 6 akar 3. Nah, untuk unsur-unsur kubus yang terakhir ialah bidang diagonal atau bidang lain yang bisa kita buat di dalam suatu kubus. Nah, di sini pada gambar coba perhatikan, ini udah ada contoh Ibu berikan. Nah, jadi di dalam suatu kubus itu bisa kita buat bidang yang lainnya. Ini dia bidangnya. Nah, nanti bisa juga dari rusuk FG kemudian ke rusuk AD. Jadi bisa kita buat bidang yang lain juga. Jadi dia ada 6 buah bidang diagonal yang bisa kita buat. Yang pertama adalah BCHE. Dia BCHE. Kemudian ada ABGH. Jadi dari bawah ini ke atas. Nah, ke sini. Nah, nanti dia bidangnya di sini. Oke. Kemudian ada CDEF. C D kemudian ke atas E F. C D E F. Jadi dia miring ke bawah nanti tuh. Dan ada beberapa yang lainnya juga. Jadi itulah unsur-unsur kubus. Nah, nanti kalau misalnya ada diberikan tugas kepada kalian ataupun disuruh menentukan unsur-unsur kubus, maka saran Ibu ataupun saya dikasih sebuah kubus kayak gini. Nah, ketika kalian menentukan itu bagusnya itu berurut. Misalnya disuruh tentukan, contoh kayak tadi pertama misalnya disuruh tentukan sisinya. Nah, ketika kalian menentukan sisinya, bagusnya itu kalau kalian ambil sisi bawah, maka setelah itu ambil sisi atas. Ataupun kalau misalnya kalian mau ambil sisi depan, kemudian kalian ambil sisi belakang. Kemudian kalian ambil sisi bawah, sisi atas, kiri, kemudian baru kanan. Jadi harus berurut, harus berpasangan seperti itu. Mengapa? Karena ketika berurut kayak gitu tidak ada yang ketinggalan. Karena seringnya itu ketika kalian buat unsur-unsur suatu bangun ruang itu seringnya itu ketinggalan huruf. Kemudian bagusnya kalau misalnya untuk ini tidak ikut abjad pun nggak masalah. Misalnya kayak AB kemudian BC CD DA langsung boleh juga, karena memang banyak huruf jadi nanti agak susah. Nah, itu aja dari Ibu.